Jadi kalau kita ingin kembali untuk dekat dengan Allah, datang setan pada kita. Pertama, setan itu memasukkan ke dalam hati kita supaya kita ini cinta kepada dunia, artinya gemar kepada dunia. Makanya kalau kita bertasawuf, kita telah mempelajari zuhud, tidak tersangkut hati kita dengan dunia. Walaupun kita berada di dunia, kita menikmati nikmat dunia, tapi kita tidak tersangkut hati kita kepada dunia, kita tersangkut hati kepada Allah. Itu dikatakan zuhud. Sehingga syaitan tidak dapat menggoda kita supaya untuk mencintai dunia. Karena mencintai dunia ini habis waktu untuk dunia, tidak teringat untuk ibadat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian syaitan mendekati kita, memasukkan ke dalam hati kita untuk syahwat. Mana syahwat ini untuk kesenangan daripada kehidupan kita, baik kesenangan untuk barat atau kesenangan untuk perut. Dengar kata kadang-kadang terlihat istri orang lebih baik daripada istri kita. Harta orang kita lebih terlihat daripada harta kita. Sehingga hati kita kacau. Itu syahwat. Maka kalau kita teringat negeri akhirat, bagaimana kita dalam kubur, kita diapit oleh tanah, kita dikejar-kejar oleh neraka, dan juga di mahsyar. Bagaimana nanti kita berkumpul ditimbang amal, di mana matahari di atas kepala kita. Kita beribu-ribu tahun, beratus tahun di mahsyar, baru kita dapat ditimbang amal. Jadi kita selalu gundah, teringat kepada yang demikian itu, maka syahwat hilang. Jadi gundah dan susah ini itu ada baiknya. Kalau kita gundah karena dosa, kita gundah kepada terbuang waktu sia-sia, gundah itu tidak dapat untuk memperbaiki diri, itu gundah yang paling bagus. Kita harus gundah dari yang demikian itu. Jadi gundah, teringat dosa, teringat kesalahan, itu banyak waktu tersia-sia, maka itu yang demikian itu dapat menghilangkan syahwat, keinginan kita, baik keinginan perut atau keinginan barat. Maka syaitan tidak dapat menggoda kita. Dan ketiga juga, datang lagi syaitan, itu supaya menghembuskan dalam hati kita, kita bersifat marah, pemarah. Jadi pemarah itu juga datang dari syaitan. Pemarah yang tidak benar. Jadi pemarah itu kadang-kadang lewat pemarah kita beristri, cerai dengan istri. Lewat pemarah kita memukul anak, lewat pemarah kita dendam bersama. Itu juga datang dari syaitan. Maka dari itu kita harus bersifat tawadhu, merasa diri hina. Kita dapat melihat kelebihan hak orang dan melupakan kelebihan kita dan hak. Kalau ada sifat tawadhu dalam diri kita, maka kemarahan itu akan senantiasa melengket dalam diri kita, itu bisa hilang. Jadi ini adalah sebagian dari ajaran ketasawufan. Jadi maka diangkat ajaran ketasawufan ini untuk dapat memperbaiki diri, memperbaiki amal, supaya bisa kita salat dengan khusyuk untuk hati, tidak ada was-was atau dikacau oleh syaitan, oleh was-was.
pada diri kita dalam kita beribadah. Lalu yang kedua, kita angkat ajaran kesufian, ajaran hakikat. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi kita tidak boleh membangsakan sesuatu itu yang ada kepada diri kita. Kita harus bangsakan kepada Allah. Karena kita menganggap diri kita ini ada maha, tidak ada sama sekali. Hanya baik sembahyang yang kita lakukan, tidak boleh kita bangsakan kepada diri kita. Itu adalah merupakan taufik dan inayah Allah, pemberian Allah untuk kita. Hanya maka hilanglah kesombongan, hilanglah keakuan atau wujud diri dalam pandangan kita. Sebab keakuan dan wujud diri ini penyebab banyak dosa dan kesalahan. Jadi orang-orang yang tasawuf dan kesufian tidak ada padanya yaitu untuk keuntungan diri atau hawa nafsu, tidak ada padanya itu untuk wujud diri anania di dalam batinnya. Dia melihat orang lain sama dengannya, bahwa dia tidak merasa lebih dari orang lain, maka dia bisa berteman, maka dia bisa melengkapi sesama. Jadi ajaran tasawuf dan kesufian ini sudah jarang diangkat oleh ulama-ulama kita, baik di pemerintahan atau juga di pesantren-pesantren. Makanya kita tidak dapat membuat hubungan yang baik, berkasih sayang, hablum minan nas, apalagi hablum minallah. Hablum minallah, kita selalu melihat kekurangan kita, kehinaan kita. Karena di dalam tasawuf kita harus tahu bahwa diri kita ini pertama bersifat lemah, kedua bersifat fakir, berhajat, ketiga bersifat panah. Jadi hina dina panah ini sifat kita. Hanya dari itu kita ini senantiasa kita bersama Allah, supaya kita teringat yang demikian. Maka Anda disuruh berzikir, disuruh berzikir. Zikir itu maknanya mengingat, ujungnya supaya hudur Allah. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah, tidak hudur Allah, maka zikir kita itu sia-sia. Zikir untuk hudur, hudur untuk ghaibah. Bila mana telah hadir Allah dalam batin kita, maka hilang selain Allah di dalam ingatan kita. Hilang selain Allah dalam ingatan kita dikatakan panah, dikatakan apa? Baik istri kita dan diri kita hilang, karena telah hudur Allah, berarti telah hadir Allah bersama kita. Selain Allah itu panah. Maka demikian itulah yang dapat merubah akhlak yang tidak baik pada baik, dapat merubah kemalasan dalam beribadat, supaya kita dapat sungguh dalam melakukan taat, supaya kita dapat menghilangkan keraguan, syirik, nifak di dalam batin kita, supaya kita dapat benar-benar orang yang bertauhid, yang bermakrifat kepada Allah. Jadi kalau Anda artinya bisa meningkatkan Anda berakhlak yang bagus dan juga bermakrifat dengan tauhid, Andalah sebagai budak Allah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu kita jangan lupa, kita tahu cara-cara beribadah, berarti kita menuntut ilmu, tahu kita bagaimana syarat-syarat rukun-rukun salat. Jadi ini kita lakukan dengan baik. Setelah kita tahu syarat-syarat rukun salat beribadah dengan baik, supaya kita tingkatkan bagaimana supaya hudur hati kita, supaya khusyuk,
Bagaimana supaya kita dapat syuhud memandang wujud Allah, supaya sempurna iman, makrifat atau identitas.